Allahu 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 Allah Allahu Allah. Kemudian kita sekarang termasuk pada hari itu pembahagian wali, ada wali yang namanya wali ab'ad, ada yang namanya wali mujbir. Makna wali mujbir hanya begitu wali bila sudah menganggap tepat anaknya dinikahkan dengan seorang laki-laki, maka punya hak untuk menikahkan, dan nikah itu sah walaupun tidak ada izin daripada anak perempuannya. Itu bukan sekedar maksa-maksa seperti itu. Walinya harus memenuhi syarat-syarat kriteria suami yang akan dinikahkan tanpa minta izin dari muwali juga punya syarat. Kan main kan aku menjadi wali mujbir, hak saya saja untuk menikahkan. Kamu harus tunduk, saya kan bapakmu. Han kemah lagi nyan. Ya bapak, tapi cocok je ke bapak putan. Panggil lah. Orang bapak sekedar gebi lahiranan. Olehnya mengedra-dra kedai bapak. Ada yang kemah. Ada harus memenuhi syarat. Maka seorang wali, walaupun dah pegang ronyan, menyewali pasai, kalau bertaubat, ganyan galam adil, tapi memenuhi syarat ganyan untuk gepenikah anak, karena hana saat gepenikah ganyan kon pasai, dianggap orang kamu teman petunjuk, sah. Oleh sah lagi nyan. Maka menyewali sidra wali mujbir. Pu ejek syaratnya han betul-betul ada wali. Temam menjadikannya berat untuk ke dunia dengan ke akhirat. Lebut-but yang agama kekebah. Bahkan ganyan orang yang pasai. Bak wali mujbir yang pasai tidak diberikan kewenangan untuk tanpa ada izin daripada anaknya untuk dinikahkan. Harus laki izin. Imagine tanya ada pegahan adalah kaidin ba anak pasal kana menurut kitab je drawatu nama memenuhi syarat wali putan. Orang adil bukan. Ini satu. Yang kedua, ada beberapa syarat, minimal ada 4 syarat yang sah gepenikah le wali mujbir. Wali mujbir terbatas kepada ayah kandung dan atau kakek. Usamping, abang, adik itu bukan wali mujbir, tapi wali nasab yang ab'ad atau yang kaji'uh. Wali mujbir terbatas hanya ayah kandung. Kalau bukan ayah kandung hanya kakek. Itu 2 yang wali mujbir. Seorang wali mujbir yang betul-betul wali yang adil boleh untuk tanpa minta izin pada muwalinya dan sah menikahkan daripada anak kandungnya dengan seorang laki-laki yang kepenan wali mujbir dalam mazhab Syafi'i. Ada 4 syarat yang mengikat untuk sah nikah tanpa minta izin si Ino. Yang pertama, yang dinikahkan dengan seorang laki-laki yang senasab dengan dia. Makna senasab, sekafaah dengan dia. Kontabah keturunan. Yang ia itu adalah setimpal dengannya. Tiban setimpal. Kalau kita lihat pada menyangkut dengan seorang ayah menerima seorang calon melintirnya yang laki-laki, harus dilihat sepadan atau tidak. Sepadan minimal harus kita lihat seperti sepadannya yang dianjurkan oleh Rasul kepada laki-laki untuk melihat kriteria pada perempuan. Ide kan
tankihul mar'ah bi arba'ati asya. Nikahilah wanita yang padanya ada 4 perkara. Yang pertama, lidiniha, lijamaliha, linasabiha, limaliha, karena dia jelas keturunannya orang baik-baik, jelas asal usulnya. Yang kedua, jelas ia punya harta. Yang ketiga, ia itu adalah kuat dalam amalan agama. Yang keempat, dia cantik menurut dalam pandangan si laki-laki kepada perempuan itu. Menarik dia. Lantas kalau seorang wali melihat daripada sekafaah baru nasab, ia jelas keturunannya suaminya itu. Kemudian jelas ia pekerjaannya sesuai menurut anaknya. Sebab yang buatlah kau hang sesuai menurut anak katanya. Ini God buat rawai, tapi hang sesuai dengan anak katanya. Misalnya, dia anak kita tak pernah ditinggalkan di rumah sendiri oleh ayahnya. Isterinya juga seperti itu pada mamaknya. Biasa dalam keluarga itu tiap hari ada kumpul malam. Minimal menyaurau raya sangat serkal mutapat. Uragat bulan god mutaho. Cuma katanya orangnya tak nak cak lakau. Lakonya mungkin buat tanya. Ban bertemang lakau iji hidih di Kuwait kerja. Olehnya hanjak mai perumah long kedai. Berjek waktu tahun 3 malam mentong. Temannya kan cocok dengan katanya. Yang menderita, ikut di lingkungan je. Tabang hana kena kahwin je kah. Tak mesti kapreh awak-awak ya tak macam mentong kena kacak dengan nikah-nikah mutuah mentong lagi buat awak. Pernah kira awak Iran masa hijak kena Bandung tu. Jadi kadang-kadang sahabat cemoohan itu menjadi pengaruh kepada jiwa. Dan di dalam ketentuan kitab juga hanjut tidak urinang hanjut hana taputo baganyan pelura paling teruk. Sehingga menyaurang ka gema kerut gema tumpah dan diganyan gema ilak sampai pelura menyokata pelura hana gerja hana gewa gekebah getambang mantau hinan maka jet untuk gecau kesimpulan li hakim memaksa kepada suami kamu kembali pada dia dengan membayar kafarat sumpah atau kamu ceraikan dia. Yang baik tambang. Sebab dia katanya ada laki-laki ada tambang urino. Kata lihat tawadan. Anjir cik. Jadi sampai lagi hanya. Yang kedua, bahawa jangan ada antara perempuan dan antara laki-laki itu ia bermusuhan. Urino katanya ini katanya ada penikah dengan calon yang akan tak menikah. Nyan baik musuh buyutan je. Baik dia kebeban. Dan antara ni dengan ya juga serasi. Nah merumpuk surhatan disampaikan bagi tanya dana kan hiji umpah habar bagi tanya. Ya, yang kelak dengan isi kawin yang seumpamanya. Pemaknanya jelame karena bunuhan ada temannya orang anak dalam kaidin hana tanya orang padukah jelame anak maka jelame hanjut kurang pada angka mahal misil dalam keluarga itu gaji orangnya tak berkahwin pada jelame hana menyamenan mak je mengkahwin dengan ayah paduk jadi yang kena standar cok yang ke mahal misil. Lihat perempuan dalam keluarga itu yang paling dekat dengan dia, berapa maharnya. Padu mas kawin awaknya. Ada hana muapakat, hana pupu, tetapkan lagi nyan. Wajib kerawai dengan penikah lagi nyan. Dan bayang keput, tidak ada laki-laki itu cacat fisik. Baik buta, lakau, baik capi, pokoknya sempurnalah mai hitam baju nak pupu. Baik cik putih datat putih pelang nak galak ji macam ji. Pokoknya secara fisik ya walaupun tidak bisa di depan bolehlah tapi jangan barang pameran. Baik je keikun dia orang lain. Cacat fisik baik.
Menjawab sabit, menjawab sabit, nyojud badai je. Nyu masalah bunuh hana laki izin. Masalah hana laki izin. Nyan pet bos syarat payah jaga diunci baru je duk nikah. Menyohana pet bos syarat nyan anjut. Demam menyosido ayah yang adil. Iganyan orientasi ke perkahwin karena merasa bahawa laki-laki itulah yang bisa untuk yang membahagiakan anaknya, yang bisa membimbing anaknya, yang bisa melindungi anaknya, yang bisa untuk mengayomi dan menuntun serta mendidik anaknya agar dia selalu menjadi hamba Allah yang taat. Karena nyan dasar kon karena menyohan aku putra kawin ngaji han menang proyek pula yang lain. Cok anak je ke ke modal untuk ngan tender proyeknya kan boleh.